Shalom semua. Terima kasih untuk Pastor Yongki dan Ibu. Bulan ini gereja kita punya tema Conviction. Dan hari ini kita ambil firman Tuhan tentang menginsafkan dunia. Kita buka di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai 9. Yohanes 16 ayat 7 sampai 9, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Kita sudah tahu ya tentang bagaimana pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia sudah berkata, adalah lebih baik bagiku untuk pergi supaya penghibur, yaitu Roh Allah, itu datang dan dia akan menginsafkan dunia. Pekerjaan Roh Kudus salah satunya adalah menginsafkan dunia. Yang kedua, Roh Kudus yang membuat kita mengenal siapa itu Yesus dan mengenal siapa itu Allah Bapa, karena kita tidak melihat, tapi Roh Kudus yang membuat kita mengerti. Roh Kudus yang mengajar kita waktu kita membaca Alkitab. Roh Kudus yang selama ini sering berbicara kepada kita di roh kita yang terdalam. Karena roh Allah tinggal di dalam roh kita. Nah, juga di dalam Roma 4 ayat 7 berkata begini. Roma 4 ayat 7, kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Kita ini adalah orang yang berbahagia ya. Kita ini diam-diam gak ngapa-ngapain, tiba-tiba Tuhan yang punya inisiatif untuk mau menebus dosa kita dengan disalibkan. Terus kita ini gak ngerti apa-apa, Tuhan berkata kita ini diangkat jadi anak. Padahal kita tidak tahu bahwa kita ini ternyata sebegitu berharganya, kita ciptaan sampai dikatakan kita ini anak. Bahkan Tuhan katakan kita enggak cuma anak tapi mempelai. Mempelai itu lebih intim lagi saudara, karena sebagai mempelai makanya Tuhan katakan di akhir zaman pada waktu rapture akan ada pernikahan anak domba. Sehingga kita benar-benar diikat dengan Tuhan dan tidak bisa dilepaskan. Kita harus tahu bahwa ikatan terkuat yang ada di dunia ini bukan besi, bukan yang lain, tetapi darah. Makanya banyak orang berkata gini, ada mantan suami, ada mantan istri, tidak ada mantan anak. Karena apa? Karena ikatan darah tidak bisa diputuskan. Walaupun saudara benci sekalipun dengan saudaramu, atau benci dengan orang tuamu karena saudara tidak ingin dilahirkan dia, karena mungkin orang tuamu memalukan atau sangat jahat. Meskipun benci sampai saudara melarikan diri menjauh dari mereka sampai ke ujung bumi, ikatan darah tidak bisa diputuskan. Makanya pernikahan di dalam Yesus juga diikat dengan perjanjian darah. Makanya ada pernikahan itu kan ada hubungan suami istri dan mengeluarkan darah karena diikat dengan ikatan darah dan sebagainya. Dan Tuhan itu menjadikan kita anak, makanya kita ini perjanjian keselamatan itu dengan kuasa darah. Supaya tidak bisa diputuskan. Kemudian kita mulai melihat ada banyak orang itu tahu tentang keselamatan, tetapi waktu ada orang yang bertanya kenapa Yesus harus mati untuk menyelamatkan orang Kristen banyak yang tidak bisa menjawab. Keselamatan di dalam Kristen itu adalah penebusan. Bukan cuma keselamatan, atau keselamatan di dalam Yesus itu adalah kalau di dalam bahasa Inggris itu kan ada rescue, ada redeem. Ada sebuah keselamatan yang berbeda.
Kalau cuma di rescue, itu saudara dikeluarkan dari sesuatu. Makanya dulu waktu saya masih anak-anak, itu ada penggambaran tentang keselamatan yang dalam Yesus. Jadi ada rescue, ada redemption. Tapi yang di dalam Tuhan itu adalah redemption atau penebusan. Kita ini ditebus. Saya dulu waktu masih sekolah minggu diajar begini, itu keselamatan itu seperti seseorang yang jatuh ke jurang, mungkin saudara pernah dengar. Terus kemudian saudara nggak bisa naik kalau bukan ada orang yang menyelamatkan saudara untuk melemparkan tali dan mengangkat saudara dari atas. Itulah keselamatan. Salah, itu adalah rescue. Saudara direscue, dikeluarkan, diselamatkan dari kejatuhan. Tetapi kalau redemption, penebusan itu berarti harus ada yang menggantikan posisi saudara. Kalau saudara harus mati, saudara nggak pernah akan bisa bebas dari hukuman mati kecuali ada yang gantiin saudara. Dan yang menggantikan saudara tidak boleh berdosa, tidak boleh punya hukuman yang sama. Kamu dihukum terus yang gantikan orangnya memang juga masuk penjara. Loh, semua sama saja. Makanya tidak ada yang bisa menggantikan kecuali Yesus. Kalau cuma di rescue itu adalah waktu saudara itu sudah jatuh, sudah dalam Yesus, jatuh, saudara diangkat lagi. Itu namanya di rescue, diselamatkan dari kejatuhan. Tapi kalau redemption, yaitu saudara itu orang yang terhilang dan harus dihukum, makanya harus ada yang menggantikan dia, tidak boleh tidak. Harus ada yang menggantikan posisi kita, makanya Yesus disebut sebagai Sang Penebus. Bukan cuma juru selamat tapi penebus. Karena Allah kita itu kalau sudah berfirman tidak akan dicabut. Kalau Allah kita adalah seseorang itu bisa dipercaya mulutnya. Kalau sekali dia ngomong itu dia tepati. Kalau dia ngomong A, ya A sampai selamanya A, nggak akan dirubah. Makanya dikatakan Yesus itu adalah Allah yang adil, hakim yang bisa dipercaya. Karena kalau dia sudah ngomong, upah dosa adalah maut, maka itu yang terjadi. Pada waktu Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah pengetahuan ini pasti mati, ya pasti mati. Karena Allah kita itu raja. Kalau sekali dia ngomong perkataannya hukum, makanya di dalam kitab Yesaya dikatakan apa yang keluar dari mulut Allah, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia tetapi akan mengerjakan tepat seperti yang dimaksudkan. Karena dia raja, dia tidak seenaknya membatalkan sesuatu. Makanya dulu kenapa dulu ya zaman dulu di Indonesia sempat orang itu nggak percaya dengan pemerintah. Kenapa? Karena malam A, malam tahu, paginya tempe. Jadinya makanya seluruh banyakkan masyarakat Indonesia jadi mental tempe. Karena lihat pemerintahnya nggak bisa dipercaya. Nah, kalau Allah kita sekali ngomong langsung tiba-tiba dibatalin. Kan banyak agama lain berkata, kalau menyelamatkan ngapain sampai Tuhannya dipertenteng sampai harus mati. Ya kalau dihukum ya dihukum. Alkitab berkata nyawa ganti nyawa. Jadi kalau kamu harus dihukum, itu sebabnya sampai Allah sendiri harus jadi manusia. Kalau dia, karena nggak ada manusia yang kudus, makanya dia harus jadi manusia. Itu sebabnya waktu Yesus datang ke dunia dikatakan dia menanggalkan kesetaraannya dengan Allah. Dia tidak pertahankan tapi dia mengosongkan dirinya. Artinya dia benar-benar hanya memakai kemanusiaannya walaupun dia Allah. Supaya dia benar-benar menggantikan manusia, itu baru namanya adil. Kalau dia masih memakai kealahannya, dia kudus, ya iya dia Allah. Makanya dia harus benar-benar 100% manusia supaya membuktikan, karena menggantikan kita, makanya dia juga dicobai, ya kan? Dalam segala hal yang kita sudah pernah alami di alam Yesus, dikhianati, dilecehkan, diludahi, dipukul, ya kan? Kemudian dihina, banyak hal yang kita sendiri itu pernah alami, Yesus juga pernah alami. Nah,
Dikatakan berbahagialah kamu karena kamu itu adalah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Karena kita ini sebenarnya tidak layak untuk diampuni tetapi diampuni. Tetapi ada orang-orang itu yang ngajar itu gak karuan ya. Ya kemarin itu ya ada yang tanya sama saya. Pastor, ada orang itu ngajar, orang ini pengkhotbah kalau dia bikin Zoom itu yang ikut banyak. Tapi saya tidak tahu orang itu siapa yang dimaksud ya. Terus dia bilang begini, orang ini mengajar begini, orang yang mati, orang yang berdosa, pada waktu mati itu langsung hilang. Jadi enggak usah takut karena Tuhan itu sangat mengasihi. Nah ini loh, saya itu enggak ngerti kenapa orang-orang itu bisa salah paham dengan Tuhan, itu jelas enggak baca Alkitab. Makanya baca Alkitab gak bisa cuma comot 1 ayat 2 ayat. Tapi seluruh firman Tuhan harus dibaca. Dulu ada yang ngomong sama saya. Loh saya sudah kasih ayat loh. Beberapa ayat gak cuma 1. Loh beberapa ayat itu bukan beberapa ayat yang dibutuhkan. Tapi seluruh firman Tuhan dibaca supaya tidak nabrak dengan ayat yang lain. Bukan cuma sekedar loh ini sama saya ayatnya semuanya. Makanya dulu ada yang ngomong sama saya. Ternyata orang Kristen itu tidak boleh makan babi. Jadi orang Kristen semua berdosa karena makan babi. Saya bilang gini, kamu baca Alkitab baru perjanjian lama kan? Iya, baru perjanjian lama, belum sampai Wahyu. Makanya salah paham. Harus seluruhnya sampai selesai. Nah ini orang Kristen juga gini. Saya kalau baca Alkitab itu gak ngerti, makanya saya gak pengen baca. Ya jelas gak ngerti kalau saudara baru 2-3 pasal sudah pengennya ngerti. Saudara baca komik aja kalau nggak sampai selesai, sampai tamat akhir, saudara nggak tahu ceritanya kan. Terus saudara berharap membaca 1-2 pasal langsung ngerti. Bagian saudara itu baca. Kalau sudah baca seringkali jawabannya itu nanti ada di pasal yang lain. Baca aja semuanya. Setelah itu Tuhan akan ingatkan sesuatu tentang firman A, disambungkan dengan firman B, itu cara kerja Roh Kudus ngajar saudara. Karena Tuhan itu cuma pengen saudara lebih dulu melakukan bagianmu. Bagianmu baca, bukan mengerti. Bagian memberi pengertian itu bagiannya Roh Kudus. Bagian saudara setia untuk membaca. Makanya Alkitab berkata, kita harus, Alkitab kan berkata gini, seperti seorang yang mencari harta karun, menggali. Harta karunnya nggak tahu asal dalam apa, bagian dia menggali. Nanti Tuhan yang akan tunjukkan pada waktunya itu akan muncul pengertian-pengertian itu. Saya dulu baca Alkitab ya baca, baru setelah satu kitab itu saya baca, saya dapat sesuatu ayat ini ya, cuma tentang janji, ada janji Tuhan ini ya. Janji Tuhan ini aja yang saya garis-garis. Kemudian saya ulang membaca lagi dari perjanjian baru sampai perjanjian lama, berulang kali sampai ketiga kalinya. Baru banyak hal yang dibukakan. Pertamanya ya cuma tahu tentang janji Tuhan, saya garis-garis semua tentang janji Tuhan. Itu saja sudah sangat penting. Jadi enggak usah bingung tentang pengertian. Makanya saya ada orang-orang yang ngomong saya enggak mengerti, itu saya marahin. Saya bilang, kamu itu baca itu sampai berapa sih? Berapa pasal? Oh baca buku cerita saja yang cuma setipis ini, saudara nggak akan tahu ceritanya sampai kalau belum sampai akhir. Betul nggak? Apalagi Alkitab. Alkitab itu kelihatannya tipis, itu tebal. Makanya kertasnya sangat tipis supaya nggak ketebalan. Kalau itu pakai kertas biasa segini kali ya. Jadi ngerti ya, jadi kita itu jadi orang Kristen tuh ya yang masuk akal gitu loh. Jangan ngerohnya itu sampai gak masuk akal, ngeroh itu tetap harus masuk akal. Nah, sama halnya pada waktu Raja Ahasiweros, dia seorang raja, waktu dia memutuskan, waktu ada Haman tuh benci dengan orang-orang Yahudi. Dia berkata, orang Yahudi itu harus semuanya dibunuh raja. Aku hanya membutuhkan stempel dari cincinnya raja. Dan raja menstempel, sehingga diputuskan bahwa semua orang Yahudi di daerah kekuasaannya boleh dibunuh. Tapi kemudian apa yang dijanjikan raja nggak boleh dibatalin. Lalu bagaimana caranya supaya itu tidak akan terjadi pembunuhan? Maka dia mengeluarkan hukum yang baru.
Dia katakan bahwa semua orang Yahudi yang akan dibunuh dan rumahnya yang akan diserang, yang akan dibakar dan sebagainya, dia berhak, dia boleh membela diri bahkan untuk membalas. Baik itu tentara, baik siapapun yang akan membunuh kalian itu boleh membela diri dan boleh menyerang balik. Makanya orang Yahudi tidak satupun yang mati pada waktu itu. Nah, cara Allah juga begitu. Hukum dosa, upah dosa adalah maut. Maka itu enggak akan bisa dibatalin. Kecuali Tuhan membuat hukum yang baru, yaitu harus ada yang menyelamatkan, menggantikannya. Nah, kita mulai melihat tentang itu sebabnya orang-orang ini yang mengajar. Kalau saudara sendiri tidak baca Alkitab dan tidak mencari Tuhan, akan mudah untuk disesatkan. Karena orang ini berkata begini, karena Tuhan itu terlalu mengasihi, tidak mungkin dimasukkan neraka. Kalau dia berkata orang yang berdosa tidak dimasukkan neraka, sebenarnya dia sedang berkata tanpa dia sadar bahwa Tuhan itu pendusta. Ngapain Tuhan tulis tentang neraka banyak di ayat firman Tuhan kalau neraka itu enggak ada? Ngapain Tuhan mati sampai ngapain repot-repot disalib? Kalau ternyata orang berdosa itu cuma hilang, ngapain kamu repot-repot disalib? Betul? Dan Tuhan katakan dia adalah hakim yang adil. Kalau tidak ada penghakiman, ngapain disebut hakim? Sebut aja dia Bapak, cukup. Makanya saya selalu katakan mengenal Tuhan harus secara utuh dan baca Alkitab mengertinya juga secara utuh, bulat. Supaya enggak disesatkan. Nah, kita mulai melihat bahwa keselamatan di dalam Tuhan adalah penebusan. Makanya kita baca di dalam Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7 dikatakan begini. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya dikatakan penebusan, gak cuma sekedar keselamatan. Kemudian Efesus 1 ayat 14 berkata, Roh dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya itu penebusan yang menjadikan kita anak Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kemudian Kolose 1 ayat 14 dikatakan di dalam dia kita memiliki penebusan yaitu pengampunan dosa. Makanya tidak ada ajaran apapun di agama seluruh dunia yang mengerti tentang arti penebusan. Karena hanya Allah yang mengerti tentang penebusan. Yang lain tidak tahu, yang lain disuruh berbuat baik, tapi kita mengenal apa itu penebusan. Bahkan orang itu berkata bahwa katanya dia pembicara gitu loh, terus dikatakan dia sudah sering khotbah di mana-mana. Makanya saya sampai heran, dia itu baca Alkitab apa enggak. Dia katakan gini, karena tidak ada bukti bahwa manusia terdiri roh dari jiwa dan tubuh. Di ayatnya enggak ada. Nah ini ngawur. Di ayatnya itu banyak yang menyatakan manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Makanya kita itu bahaya kalau mendengarkan para pengkhotbah yang enggak baca Alkitab. Dan kalau saudara hanya menelan dan tidak membaca Alkitab sendiri. Nah kemudian bahkan Al-Firman Tuhan itu mengajar tentang ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kalau kita nggak mengerti ini, banyak orang Kristen yang ujungnya itu menuju maut karena tidak mengerti. Makanya jadi orang Kristen jangan berpikir yang penting saya sudah diselamatkan, titik. Saudara harus mengerti kebenaran. Makanya ada banyak orang yang mendapatkan Tuhan bawa ke neraka, rohnya untuk melihat ke neraka. Mereka melihat banyak orang Kristen termasuk pendeta ada di sana. Kenapa ada di sana? Salah satunya nggak ngerti kebenaran. Makanya Pastor Yongki waktu itu minggu yang lalu menyampaikan bahwa kalau orang itu tidak tahu ini dosa, maka dia akan melakukan dosa itu karena dia nggak tahu ini salah. Makanya perlu diajar dengan benar. Bukan supaya kita ketakutan, tapi supaya kita mengerti yang benar supaya nggak salah jalan. Rugi dong bertahun-tahun jadi orang Kristen ujungnya maut karena tidak mengerti.
Dan banyak kan orang Kristen itu nggak suka pengajaran. Yang mereka suka datang ke gereja kesembuhan. Loh itu penting, tapi jangan cuma itu. Kesembuhan, mujizat, berkat, itu saja yang dicari. Itu orang dunia juga nyari hal yang sama mereka. Makanya mereka pergi ke dukun. Nah, makanya tadi dikatakan Roh Allah itu datang untuk menginsafkan. Ngapain dia menginsafkan kalau pertobatan itu tidak penting? Makanya banyak orang Kristen diajar keselamatan itu enggak lengkap. Kita diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Buktinya ayatnya ada. Ya, makanya baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru utuh supaya enggak salah paham. Kalau cuma baca ayat itu seakan-akan kita enggak perlu berbuat sesuatu. Tapi kalau baca ayat yang lain kita tahu ini maksudnya enggak begitu. Memang kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita seperti kain kotor. Tapi yang Tuhan selalu peringatkan, tinggalkan dosa. Perbuatan baik dan meninggalkan dosa, dua hal yang berbeda. Kalau berbuat baik, saudara nggak akan pernah sempurna untuk berbuat baik. Tetapi yang Tuhan mau, kalau kamu tahu itu dosa, tinggalkan. Jangan seperti babi yang kembali kepada kubangannya. Makanya kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus diselamatkan, lalu kita hidup dalam pertobatan. Makanya itu yang namanya kita bertumbuh. Semakin hari semakin jadi lebih baik. Kalau saudara jahat, pas detik-detik mau mati, bertobat, minta ampun, itulah yang namanya kamu diselamatkan hanya karena iman. Karena perbuatanmu dari kemarin jahat. Detik mau mati, minta ampun sama Tuhan, kamu diselamatkan hanya karena iman. Tapi kalau masih hidup, gak cuma modal iman, tapi tinggalkan dosa. Karena ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada yang tanya sama saya, kadang-kadang kan orang nulis ya, misalnya di Facebook atau di YouTube saya, terus langsung nulis komen gitu kan. Ini pendeta ngawur, semua dosa mendatangkan maut. Kok ada dosa tidak mendatangkan maut? Banyak orang komen karena nggak baca Alkitab. Loh, Alkitab yang ngomong. Saya pernah juga misalnya khotbah tentang Tuhan mendatangkan api belerang dari langit untuk membakar Sodom dan Gomora. Ada yang nulis. Ini pendeta ngawur, api kok dari surga. Itu api itu dari neraka. Gak baca Alkitab. Wong ayatnya jelas, from the heaven. Makanya banyak orang itu ikut Tuhan itu gak lewat Alkitab, lewat pengertiannya sendiri. Dulu ada orang yang ngomong saya, tadi itu loh ada pendeta ngomong, kalau Yakub itu bergulat dengan malaikat, dia menang. Masa ada manusia menang dengan malaikat? Ngawur. Saya bilang, yo kamu yang ngawur, gak baca Alkitab. Orang itu ada ayatnya. Makanya banyak orang Kristen tuh debat, tapi karena gak baca Alkitab. Jangan kita mengikut Tuhan dengan pengertian sendiri. Saudara bisa sesat, rugi bertahun-tahun jadi orang Kristen, ujungnya maut. Karena banyak orang Kristen yang ujungnya di neraka. Dan itu benar, salah satunya teman saya. Dia selalu ngomong bahwa enggak apa-apa. Kita kan punya hak, free will. Kita punya hak untuk memilih, kita free will. Kenapa ini enggak boleh, kenapa itu tidak boleh? Terus saya bilang gini loh, kamu memang punya hak untuk memilih. Misalnya waktu itu kan musim dinginnya di rumah saya, kamu di luar, kamu punya pilihan masuk rumah saya atau masuk rumah tetangga. Tapi begitu masuk rumah saya, kamu harus ngikuti aturan saya, karena saya yang punya rumah. Kamu juga begitu, kalau kamu mau di dalam keselamatan, setelah masuk, kamu harus ngikuti apa yang Tuhan mau. Dan benar, dia ngeyel, malamnya rohnya dibawa Tuhan ke neraka. Pintu gerbangnya, dia bilang, pintu gerbangnya besar dan hitam gelap. Dan ada 2 malaikat itu dibuka, dia dengar suara orang teriaknya antara sakit, ketakutan, stres, putus asa, itu ngeri. Suaranya tuh kelihatan kalau dari jauh. Dan saya itu belum masuk neraka, masih di lorongnya. Itu lorongnya jauh dan kelihatan di sana itu
api. Itu gelap gulita, hanya kelihatan kadang-kadang apinya pas nyala gitu ya kan. Api kan langsung begini-begini ya. Jadi itu kelihatan, itu teriakan mereka itu saya ngeri. Dan kemudian malaikat Tuhan bilang gini, kalau kamu nggak tobat, kamu berakhir di neraka. Dia pelayanan. Tapi dia terus berhubungan seks dengan teman homonya. Banyak orang Kristen berpikir, toh saya diselamatkan hanya karena iman. Loh kalau kamu sudah tahu itu dosa, itu dosa. Makanya hidup di dalam kebenaran. Makanya sekarang kita belajar. Apa itu ada dosa yang mendatangkan maut? Ada dosa tidak mendatangkan maut. Saudara bohong itu berdosa enggak? Tapi kebohongan itu, bohongnya misalnya gini. Misalnya ada yang bawa makanan di sini. Misalnya Bu Yung Yung masak makanan. Wasin, ya kan? Saudara tega enggak ngomong Bu Yung Yung? Bu Yung Yung wasin gitu. Gak tega kan? Bu Yung yang tanya, enak enggak? Saudara pasti, enak Bu Yung Yung. Enak. Karena menghibur. Bohong itu dosa. Tapi enggak mendatangkan maut. Karena saudara tidak berbuat jahat. Tapi kejahatan itu mendatangkan maut. Karena saudara jahat terhadap orang lain. Kita baca ya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Saya tidak sedang mengajarkan, oh berarti ini bohong putih. Enggak, dosa tetap dosa. Setiap dosa ada konsekuensinya. Tapi ada dosa yang tidak sampai mendatangkan maut. Tapi saudara menerima konsekuensinya selama di bumi. Kalau saudara suka, pas ada orang dandanannya enggak karuan, kayak badut, ya kan? Terus tanya sama saudara, bagus, cantik, ya kan? Kan gak mau nyakiti, semua orang bilang, aduh kamu kayak badut. Terus saudara saling ngomong, cantik, ciami, ya kan gitu. Lama-lama orang semua kan gini, jangan tanya dia. Ojo percaya. Betul gak? Itu konsekuensinya. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Dosa akan ada konsekuensinya. Tapi gak sampai mendatangkan maut. Dulu dosa semua mendatangkan maut sebelum Yesus mati. Nah, tetapi ada dosa mendatangkan maut supaya kita mulai ngerti walaupun saya sudah diselamatkan. Ada hal-hal yang bisa mendatangkan maut yang artinya kamu bisa kehilangan keselamatan. Makanya kalau diajar sekali selamat tetap selamat itu salah. Kamu diselamatkan hanya karena iman itu salah, enggak lengkap. Pengajaran harus lengkap. Supaya enggak salah paham. Kita baca ya, saya baca ya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut kan berarti kan? Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Diperjelas lagi, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Untuk yang itu kamu boleh mendoakan, tapi yang mendatangkan maut tidak usah didoakan. Dan orang selalu berkata, apa itu dosa mendatangkan maut? Menghujat Roh Kudus. Itu cuma salah satunya. Makanya kalau kita enggak baca Alkitab lengkap, bisa salah paham. Toh aku enggak menghujat Roh Kudus. Lah saudara saja enggak tahu menghujat Roh Kudus itu yang gimana. Dosa yang mendatangkan maut. Yang pertama adalah, saya sudah sering jelasin di sini. Tidak mengampuni itu dosa yang mendatangkan maut. Apa sih artinya dosa yang mendatangkan maut itu? Dosa yang mendatangkan maut itu adalah dosa ini membuat kamu kehilangan keselamatan. Tapi selama kamu masih hidup, kamu masih dikasih kesempatan bertobat. Tapi kalau kamu belum sempat bertobat, belum sempat melepaskan pengampunan, belum sempat minta ampun, mati, kamu gak selamat.
Dan ini banyak orang Kristen gak tahu. Makanya setan itu paling senang orang penuh gereja, tapi gak diajar dengan benar. Karena toh ujungnya gak selamat. Banyak orang Kristen ngeyel. Alkitab sudah jelas. Saya dulu pernah jelasin di sini tentang mengampuni. Karena Tuhan Yesus sendiri sampai mengulang 3 kali di tempat yang berbeda. Di kejadian yang berbeda. Dia berkata, kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu tidak akan mengampuni. Ada yang berkata gini, kita diselamatkan hanya karena pengorbanan Yesus, bukan karena kita mengampuni atau tidak. Nah ini salah. Kita memang diselamatkan oleh Yesus, tapi setelah menerima pengampunan, kamu harus mengampuni. Di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya pernah sampaikan di sini kesaksian ada seorang hamba Tuhan yang 4 hamba Tuhan yang datang ke funeral di situ sama-sama mendapatkan pernyataan yang sama, hamba Tuhan ini masuk neraka. Kenapa? Ada menyimpan sakit hati yang belum dilepaskan. Makanya baca Alkitab itu kita nggak usah gimana ya, mereka-reka sendiri. Kalau Alkitab ngomong begitu ya sudah, lakukan saja. Kemudian yang kedua, dosa yang mendatangkan maut adalah okultisme. Tuhan itu tidak mau diduakan. Dia itu harus hanya satu-satunya raja. Makanya gak bisa diduakan. Kalau diduakan, kamu belum anak Yesus. Karena Alkitab berkata begini, di dalam Yehezkiel 13 ayat 18 dan 20. Dikatakan begini. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali ajimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Dikatakan untuk menangkap jiwa orang. Perdukunan, okultisme itu, roh jahat menangkap jiwa orang itu. Makanya Tuhan berkata, menangkan jiwa-jiwa, rebut jiwa-jiwa karena ditawan. Lah, kalau orang ini masih Kristen, dia Kristen tapi ikut dalam okultisme, jiwanya ditawan. Kalau dia belum bertobat waktu mati, kira-kira masuk surga enggak? Ya enggak, jiwanya tidak di dalam Yesus, jiwanya ditawan oleh roh jahat. Makanya ini yang dosa yang mendatangkan maut. Tapi selama hidup masih dikasih kesempatan untuk dimerdekakan, minta ampun. Makanya keselamatan itu mempercayai Yesus dan bertobat, tinggalkan yang jahat. Jadi bukan yang suka nempeleng, sampai Yesus datang sih tetap nempeleng. Orang yang selalu nipu orang, sampai Yesus datang masih nipu. Orang berpikir saya sudah diselamatkan dalam Yesus, enggak. Jangan berbuat jahat. Oh tadi ada ayat firman Tuhan, tadi belum dibaca, enggak apa-apa wes, gak usah dibaca, sudah terlewat. Dikatakan orang yang takut akan Tuhan itu membenci kejahatan, karena Tuhan membenci kejahatan. Yang ketiga, dosa yang mendatangkan maut adalah gak mau tobat, terus berbuat jahat. Yaitu tadi, suka menganiaya istri, nuwabokin istri, sudah pelayanan. Ada yang kesaksian. Dia ngomong sama saya, dia gak mau sebutin siapa dirinya karena dia malu. Suami saya khotbah, dia pelayanan, hebat. Tapi di rumah selalu nabokin istrinya, itu dianiaya istrinya. Terus orang ini berpikir dia masuk surga? Loh, dia harus meninggalkan dosa, dia harus bertobat. Makanya Alkitab berkata begini. Di dalam Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Berarti sudah tahu kan? Sudah tahu itu salah. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa orang itu.
Berarti ini sudah orang Kristen kan? Sudah tahu kebenaran. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang yang durhaka. Orang ini sudah tahu kebenaran, berarti orang Kristen. Tetapi dia terus berbuat dosa. Maksudnya sudah tahu itu enggak boleh. Ada orang-orang yang masih berjuang, jatuh bangun, itu masih enggak apa-apa. Saudara itu sedang berjuang, Tuhan pada waktunya akan mengeluarkan saudara. Tapi ada orang yang memang suka, tidak mau keluar dari situ. Nipu-nipu terus, berbuat jahat terus. Nah itu harus bertobat, karena kalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan dibuang, dikatakan kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api yang dahsyat akan menghanguskan semua orang-orang tadi yang durhaka. Makanya di dalam Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi makanya di dalam hidup kita itu dikatakan bertumbuh. Namanya bertumbuh itu mulai lepasin satu persatu. Oh dosa dulu ngamuan, tersinggungan, dendaman. Itu kan satu persatu mulai dilepasin. Kalau ada yang gak beres cepat minta ampun sama Tuhan. Iya toh? Nah itu yang namanya bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin hari karakter kita semakin seperti Yesus. Makanya contoh-contoh hal-hal yang berbahaya merusak pelayanan, terus berbuat jahat dan sebagainya. Yang terakhir baru tentang menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu firman Tuhan katakan dosa ini tidak bisa diampuni kan? Kalau menghujat Yesus, saudara menghujat Yesus itu dan menghujat Roh Kudus kan berbeda. Kalau menghujat Yesus itu pada waktu saudara sudah percaya Yesus, kemudian saudara masuk agama lain, meninggalkan imanmu. Itu belum menghujat Roh Kudus. Banyak orang berkata itu menghujat Roh Kudus adalah pada waktu kamu menyangkal Yesus, bukan. Menyangkal Yesus tidak menghujat Roh Kudus. Makanya menyangkal Yesus masih bisa diampuni. Kalau saudara menyangkal Yesus kemudian masuk agama lain karena menikah dengan pria agama lain, terus saudara sadar. Makanya kalau yang ini masih boleh didoakan kan, kita berdoa supaya orang itu bertobat dan berbalik percaya. Padahal kalau menghujat Roh Kudus kan gak bisa diampuni lagi. Kalau dia masih bisa diampuni karena menyangkal Yesus itu bukan menghujat Roh Kudus, beda. Makanya masih bisa diampuni. Orang itu kembali lagi menjadi percaya, ya diampuni lagi. Nah, tetapi kalau menghujat Roh Kudus dikatakan tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan itu bukan langsung sekali menghujat langsung tidak diampuni. Tapi ada hitungannya. Kalau tadi, selama kamu masih hidup, dosa-dosa yang 3 tadi, kamu masih dikasih kesempatan bertobat. Tapi kalau belum tobat, mati, saudara kehilangan keselamatan. Tetapi kalau menghujat Roh Kudus, kamu terus mengeraskan hatimu menghujat, ada saatnya kayak Firaun dikeraskan hatinya, gak bisa tobat. Walaupun masih hidup. Apa itu menghujat Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus itu selalu nentang dan mengajarkan yang salah. Menyesatkan banyak orang. Saudara kalau menentang kebenaran itu untuk saudara sendiri itu dosa, belum menghujat Roh Kudus. Tapi kalau saudara sudah mengajarkan orang lain untuk berbuat dosa, sebenarnya saudara sedang menghujat Roh Kudus, ada hitungannya. Membenarkan dosa. Makanya waktu itu saya tanya Tuhan, Tuhan saya ini kan pengajar, saya enggak mau ngajar salah. Apa itu menghujat Roh Kudus? Itu yang seperti apa? Dulu ada yang berkata, oh itu yang berbahasa orang menghina bahasa orang itu menghujat Roh Kudus. Enggak, karena orang itu memang enggak ngerti. Buktinya setelah itu orang itu setelah dikasih kepenuhan Roh Kudus hanya supaya ngerti dia bertobat. Berarti kan dia enggak menghujat, mau menghujat itu enggak diampuni kok. Terus Tuhan katakan menghujat Roh Kudus itu menentang kebenaran. Kalau kamu seorang presiden dan kamu orang percaya dan melegalkan dosa, kamu sedang menghujat Roh Kudus. Karena kamu tahu kebenaran. Dan menghujat Roh Kudus salah satunya adalah pengajar-pengajar sesat. Nabi-nabi palsu, pengajar yang menyesatkan banyak orang. Karena pekerjaan Roh Kudus itu
menginsafkan dunia supaya bertobat. Tapi orang ini justru menyesatkan banyak orang supaya meninggalkan Yesus. Itulah menghujat Roh Kudus. Makanya penghukuman bagi penyesat-penyesat. Oh, saya kan bukan pengkhotbah. Loh, kalau saudara selalu ngajar orang untuk berbuat dosa, padahal saudara tahu kebenaran, saudara sedang menyesatkan orang. Lebih baik diam daripada nggak ngerti. Kita baca, makanya bagi orang penyesat itu hukumannya lebih berat daripada yang biasa, yang cuma berdosa dan sebagainya. Orang berdosa itu nanti pada waktu masa akhir zaman, semua orang mati akan hidup kembali dan menghadap penghakiman Tuhan terakhir. Tapi khusus nabi palsu tidak dihakimi langsung masuk neraka. Kenapa? Karena mereka penentang Roh Kudus. Kita baca di dalam Matius 18 ayat 6 sampai 7. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala kesesatannya. Memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Penyesatan harus ada, tapi yang mengadakannya itu akan celaka. Kemudian Wahyu 19 ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu, ini bicara antikris, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dilemparkan hidup-hidup tanpa penghakiman. Kemudian Wahyu 20 ayat 10 berkata, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi menyesatkan orang dan membenarkan dosa, padahal saudara tahu itu dosa dan saudara membenarkannya, apalagi melegalkannya, itu sebenarnya menentang atau menghujat Roh Kudus kalau sudah tahu kebenaran. Jadi menghujat Roh Kudus bukan orang yang menghina bahasa roh, karena mereka memang nggak tahu. Kecuali dia sudah tahu sudah tahu tapi sengaja menyesatkan banyak orang. Makanya banyak orang yang walaupun dia bukan Kristen, kalau sudah tahu bahwa Yesus itu memang Allah, dia sudah tahu di rohnya, tapi dia memang sengaja menyesatkan banyak orang karena kebencian, karena uang dan sebagainya. Dia adalah penghujat. Makanya ada waktunya Tuhan akan berkata kepada kita, jangan didoakan lagi. Kalau sudah anugerah sudah diangkat dari Tuhan, dari hidup kita, itu mengerikan karena kita nggak bisa bertobat. Tapi kita percaya anugerah masih ada pada kita. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.